Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal tes wawasan kebangsaan yang tentu saja seringkali muncul pada ujian CPNS. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, kita langsung saja untuk menjawab tes wawasan kebangsaan yang dimana di sini merupakan bagian dari latihan tes sistem CAT yang kemudian paket buku ya CPNS yang saya miliki. Nah, kita langsung saja menjawab untuk soal yang pertama. Di sini terdapat soal yaitu Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal. Nah, tentu saja di sini Pancasila disahkan oleh PPKI itu kapan teman-teman ya? Nah, di sini kalau 15 Agustus ya, tentu saja bukan ini hari demam berdarah ya. Kemudian kalau 17 Agustus ini merupakan hari kemerdekaan ya. Nah, pada hari kemerdekaan tentu saja pada saat itu belum terjadi pembentukan atau pengesahan dasar negara teman-teman ya. Nah, kemudian untuk 18 Agustus ya. Nah, di sini kemungkinan ini teman-teman ya, karena sehari setelah kemerdekaan pasti sudah ada penetapan dasar negara. Nah, kalau 22 Juni tentu saja ini sudah tidak tepat ya, karena ini sebelum proklamasi kemerdekaan. Tentu saja kalau ingin mendirikan sebuah negara ya, maka dasar filsafat negaranya itu harus dirumuskan ya setelah memproklamirkan kemerdekaan ya. Nah, berarti kalau 22 Juni sebenarnya kalau dalam sejarah ini ya, dalam hari besar itu merupakan bagian dari hari ulang tahun Jakarta ya. Kemudian untuk tanggal 26 Juni ini merupakan hari apa ya? Intinya ini tidak diketahui. Yang pasti adalah jawabannya adalah bagian C ya. Karena 17 Agustus tidak mungkin ya kan, apalagi 15 Agustus. Intinya setelah 17 Agustus terjadi pengesahan ya teman-teman ya. Jadi terjadi pengesahan Pancasila setelah 17 Agustus ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas ya, yaitu jadi buat teman-teman semuanya, Pancasila ini yang menjadi dasar negara ya, ini telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 asas. Jadi 3 asas Pancasila itu apakah dia ketuhanan, kemanusiaan, persatuan ya, ataukah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ataukah persatuan, kerakyatan, keadilan, ataukah kerakyatan, keadilan, kebudayaan, ataukah kebudayaan, religius, kenegaraan ya. Nah, buat teman-teman semuanya, ternyata Pancasila dalam 3 prakara atau 3 asas yaitu tentang kebudayaan ya, kemudian religius dan kenegaraan teman-teman ya. Jadi mengapa kemudian dipilih asas kebudayaan? Karena pada asas kebudayaan secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Kemudian kenapa asas religius? Karena toleransi beragama yang didasarkan pada nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian asas kenegaraan yaitu karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara. Maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan ya. Jadi yang benar adalah bagian E. Nah, tentu saja di sini buat teman-teman semuanya pasti ada yang terkecoh ya dengan yang diawali kata ketuhanan teman-teman ya. Nah, tentu saja ini jawabannya salah, yang benar adalah bagian E. Nah, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan
tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka ya. Nah, jadi sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Jadi intinya ini teman-teman ya. Intinya ini sebagai ideologi Pancasila ya, sebagai ideologi Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka. Karena ya. Nah, kalau bicara ideologi maka itu bicara tentang pemikiran teman-teman ya. Bicara tentang pemikiran. Nah, tentu saja kalau makanya di sini kenapa bisa Pancasila sebagai ideologi ya. Nah, kita lihat ideologi apa yang dimiliki oleh Pancasila ya. Nah, dia ciri-cirinya dia memiliki ideologi terbuka ya. Yang bagaimana ideologi terbuka itu ya. Jadi di sini pemikiran yang terbuka teman-teman ya. Jadi pemikiran yang terbuka. Nah, yang seperti apa pemikiran ideologi terbuka itu ya, ataukah ideologi terbuka itu? Maka tentu saja ciri-cirinya yaitu nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya dan religius masyarakatnya. Kemudian menerima informasi ya, kemudian menerima reformasi maksudnya ya, menerima reformasi, kemudian penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Jadi, nah di sini kalau kita perhatikan dari ciri-ciri dari ideologi terbuka, kalau bicara tentang nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya dan religius masyarakatnya, ternyata di sini untuk bagian A nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu. Tentu saja ini sudah salah teman-teman ya. Itu sudah bertolak belakang dari ciri-ciri ideologi terbuka pada Pancasila. Kemudian bagian B menolak reformasi, tentu saja ini sesuatu yang salah juga karena ciri-ciri ideologi terbuka itu pada Pancasila itu menerima reformasi ya. Kemudian apalagi bagian C sudah jelas salah ya. Nah, bagian D ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Jadi tentu saja bagian yang benar di sini adalah bagian D ya. Ya, tentu saja kalau bagian E itu pasti salah ya, karena totaliter itu sama halnya dengan otoriter ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat. Di sini untuk soalnya yaitu Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah, jadi Pancasila itu tidak kaku dan tertutup ya, tapi dia reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat. Jadi ketika Pancasila berperilaku ya, dia reformatif, dinamis dan terbuka, maka itu merupakan bagian dari sifat ideologi Pancasila yang menunjukkan bahwa Pancasila itu aktual ya. Apa itu aktual? Dia bisa diterapkan teman-teman ya, aktual. Kemudian dinamis ya. Nah, di sini dinamis itu bisa dibilang ini mudah digerakkan ya, mudah digerakkan. Nah, kemudian antisipatif. Kalau antisipatif itu dia mencegah ya, melakukan tindakan pencegahan. Jadi aktual, dinamis dan antisipatif ya. Nah, kalau tentu saja buat teman-teman semuanya di sini pasti ada yang mengira jawabannya adalah bagian D ya. Nah, tentu saja kalau aktual dan faktual, faktual itu sesuai fakta ya. Nah, ini aktual itu dapat dilakukan ya. Nah, jadi kalau dinamis ya, dinamis itu sesuatu yang berubah-ubah ya, atau dia fleksibel, tapi bukan berarti fleksibelnya Pancasila itu menghalalkan segala cara ya, tapi bisa ditafsirkan dalam hal di mana kita bisa menafsirkan Pancasila untuk hal yang baik teman-teman ya. Nah, berarti aktual, dinamis dan antisipatif yang merupakan
bagian dari sifat ideologi Pancasila yang bicara tentang reformatif, dinamis, dan terbuka ya. Nah, selanjutnya contoh soal yang kelima. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat, ya, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai, teman-teman ya. Jadi untuk jawaban nomor 5 ini ya, yaitu jawabannya bagian apa ya? Kalau kita lihat di sini, kalau ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, ya. Oleh karena itu ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak masyarakat, ya. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. Nah, itu berarti kita tidak boleh melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak boleh manusia ya, atau orang Indonesia itu berbuat sebebas-bebasnya, teman-teman ya, dimana apalagi melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan yang menunjukkan bahwa kepercayaan kamu yang benar ya, dimana kita orang tersebut akan ngotot dengan kepercayaannya yang benar itu. Nah, tentu saja kalau dalam Pancasila tidak seperti itu, teman-teman ya, karena di sini kita utamakan demokrasi ya. Nah, itu berarti jawabannya di sini adalah bagian A. Selanjutnya untuk soal yang keenam, di sini soalnya yaitu teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk. Jadi di sini kuncinya keberadaan konstitusi dalam negara itu prinsipnya untuk apa ya? Nah, apakah A membatasi kekuatan pemerintah ya, ataukah memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah? Kemudian jaminan atas kewajiban politik rakyat. Kemudian apakah itu kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum ataukah kekuasaan hukum di atas parlemen? Ya. Kalau dilihat dari bagian A ini tentu saja sudah salah ya. Meskipun sebenarnya selanjutnya untuk contoh soal yang keenam, yaitu teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk. Jadi di sini fungsi konstitusi itu bagi suatu negara untuk apa, teman-teman ya? Nah, kalau kita lihat bagian A, membatasi kekuasaan pemerintah. Ini ada betulnya ya. Dan memang konstitusi itu hadir untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak berlaku semena-mena ya. Kemudian bagian B, memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah. Tentu saja ini sudah salah, teman-teman ya. Kemudian bagian C, jaminan atas kewajiban politik rakyat. Ini tentu saja ada benarnya tapi kurang tepat, teman-teman ya. Nah, kemudian kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, tentu saja juga ini tidak dibenarkan ya, kalau anggota DPR itu merupakan memiliki kuasa penuh ya terhadap hukum ya. Kemudian kekuasaan hukum di atas parlemen. Nah, ini juga sudah jelas salah, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di sini jawaban yang paling benar adalah bagian A, di mana di sini konstitusi itu tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar ya, teman-teman ya. Di dalamnya terdapat kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Jadi di sini kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga hukum ya. Jadi buat teman-teman semuanya di sini untuk fungsi konstitusi itu sendiri ya, jadi membatasi kekuasaan pemerintah ya. Kemudian ada lagi yaitu jaminan atas hak politik rakyat, teman-teman ya.
Nah, kalau dilihat bagian C ini adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu berarti sesuatu yang dipaksakan ya. Nah, berarti rakyat ini harus berpolitik, padahal tidak semuanya mesti terjun ke politik, teman-teman ya. Itu berarti di sini yang benar sebenarnya jaminan atas hak politik rakyat. Tapi yang dituliskan di sini adalah kewajiban. Itu berarti jawaban yang benar di sini hanya satu, yaitu bagian A. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh, Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang di sini tentu saja bagaimana klasifikasi konstitusinya ya. Klasifikasi konstitusinya di sini untuk jawaban A yaitu tertulis, fleksibel, kemudian solid ya, kemudian B tidak tertulis, fleksibel dan rigid. Kemudian C tertulis, fleksibel, rigid. D tidak tertulis, toleran, rigid. Kemudian E tertulis, toleran, dan solid. Nah, pada Konstitusi Indonesia itu dikenal sebagai atau nama lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks klasifikasi konstitusi itu adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid, teman-teman ya. Jadi tertulis, kenapa tertulis? Karena dia terdokumen ya dalam sebuah naskah. Kemudian kenapa bisa fleksibel? Karena hanya memuat 37 pasal. Bayangkan coba, dia Undang-Undang Dasar kita 1945 hanya memiliki 37 pasal yang ternyata sudah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian rigid itu sulit sekali cara mengubahnya ya, perlu proses ya. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah di sini ada bagian C ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke-8, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding father sebagai berikut, kecuali. Jadi para founding father ya. Nah, ini sebagai berikut, tapi ada kecuali, berarti yang bukan founding father, teman-teman ya, yang bukan founding father. Nah, tentu saja pada perdebatan yang muncul pada perumusan ya perancangan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tokoh-tokoh yang berperan di situ adalah Supomo ya, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, dan Soekarno, teman-teman ya. Nah, itu berarti nama lain setelah di luar dari 4 itu berarti bukan founding father ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ada Hos Cokroaminoto, teman-teman ya. Kalau Supomo, Muhammad Hatta, Yamin, dan Soekarno itu sama-sama merumuskan Pancasila dan juga merumuskan Undang-Undang Dasar, teman-teman ya. Nah, tentu saja yang merupakan bukan dari founding father adalah Hos Cokroaminoto ya. Jadi jawabannya bagian E. Selanjutnya soal yang ke-9, pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap atau infrastruktur politik ya, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan aturan peralihan pada pasal yang keempat, kekuatan lembaga negara dijalankan oleh. Nah, di sini pada pasal 4 ya di aturan peralihan. Nah, di sini sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat ya dan Dewan Pertimbangan Agung ya, di mana tentu saja segala kekuasaannya itu dijalankan oleh presiden ya. Nah, jadi pada soal yang ke-9 ini ya, kekuasaan lembaga negara itu dijalankan oleh presiden berdasarkan aturan pasal 4 yang dimana belum ada MPR ya, belum ada Dewan Perwakilan Rakyat ya, kemudian belum ada Dewan Pertimbangan Agung, teman-teman ya. Jadi pada masa itu maka yang melaksanakan fungsi dari 3 lembaga tersebut yaitu hanya seorang presiden ya, tetapi dengan bantuan
dengan bantuan lembaga yang disebut sebagai Komite Nasional, teman-teman ya. Jadi di sini jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya. Nah, di sini ada masalah awal dalam penyelenggaraan negara, ya, justru mengingkari, justru yang menolak, ya, atau tidak menginginkan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya. Nah, di sini tentu saja problem yang muncul, ya, dalam penyelenggaraan negara ini, ya, di mana Undang-Undang Dasar itu, ya, mengingkari, ya, atau penyelenggaraan negara ini mengingkari Undang-Undang Dasar 1945 karena ternyata pada awalnya, ya, terjadi adanya pembatasan kekuasaan, teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini itu ditolak, ya, ditolak pada awalnya karena ada pembatasan kekuasaan, teman-teman ya. Jadi tentu saja jawaban yang benar di sini adalah, ya, yaitu adalah bagian D. Karena kenapa? Hanya pembatasan kekuasaanlah yang kemudian mengingkari atau menolak adanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi untuk bisa mengengkang, untuk bisa tidak menghadirkan pembatasan ataukah menghasilkan tidak terbatasnya kekuasaan, maka diperlukan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman ya. Jadi di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu berperan penting dalam melakukan pembatasan kekuasaan, ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Kalau bagian A tentu saja banyak orang yang menginginkan, teman-teman ya, bukan merupakan sebuah problem, apalagi B, C dengan E. Baiklah, itulah tadi untuk soal yang ke-10. Sekarang kita beralih ke soal yang ke-11, yaitu berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali, ya. Nah, di sini ada kecuali, teman-teman ya. Nah, kalau kita lakukan klasifikasi, ya, tentu saja hukum yang tertulis itu yaitu berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara, teman-teman ya. Nah, dan adapun hukum yang tertulis yang tentu saja tidak dikodifikasikan, ya, yaitu ada beberapa undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, Kepres, teman-teman, yang kemudian tidak ada dalam perundang-undangan, teman-teman ya, atau Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, jadi di sini untuk kecualinya itu mengarah pada hukum adat, teman-teman ya, karena ini tidak tertulis, teman-teman ya, di Indonesia mengenai hukum adat. Selanjutnya soal yang ke-12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan ya. Nah, ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut. Kecuali, ya. Nah, ini di sini ada kecuali, teman-teman ya. Nah, jadi ciri-ciri hukum perdata itu bicara tentang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ini ibaratnya perjanjian, teman-teman. Kalau ada perjanjian di atas meterai, ya itu merupakan perdata ya. Kemudian mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris itu masuk dalam hukum perdata. Kemudian proses pengadilannya didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Kemudian korban berlaku sebagai penggugat. Kemudian tersangka berlaku sebagai tergugat, teman-teman ya. Nah, jadi ada yang menggugat, itu bagian dari perdata ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jadi di sini kata kecuali ya, kalau kita cocokkan bagian A, mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan A, ini tentu saja sudah jelas bukan bagian dari ciri-ciri hukum perdata, teman-teman ya. Nah, kemudian bagian B, mengatur hubungan antara orang yang satu dengan ini termasuk bagian dari ciri-ciri hukum perdata. Kemudian C, mengatur hukum keluarga, itu masuk dalam hukum perdata. Korban berlaku sebagai penggugat, termasuk hukum perdata. Tersangka berlaku sebagai tergugat, termasuk hukum perdata ya, bagian dari hukum perdata.
Itu berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya, soal ke-13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal, kecuali, lagi-lagi kata kecuali teman-teman ya. Nah, yang merupakan sumber hukum formal itu pertama yaitu undang-undang ya. Kemudian yang kedua ada kebiasaan, kemudian ada keputusan-keputusan hakim ya, kemudian ada traktat ya, atau di sini kemudian ada pendapat sarjana hukum teman-teman ya. Nah, di sini itu berarti sumber hukum formal kecuali yaitu adalah Pancasila teman-teman ya. Nah, jadi Pancasila itu bukan sumber hukum formal teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya yang soal yang ke-14, yaitu masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Kecuali teman-teman ya. Jadi ketika ada pengadilan tata usaha ya, maka pengadilan tata usaha itu mengurusi tentang bidang ekonomi, ada bidang sosial, kemudian bidang hak asasi manusia, kemudian ada bidang umum teman-teman ya. Nah, kalau kata kecuali berarti bukan bagian dari yang menyangkut masalah yang mengurus pengadilan tata usaha teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini jawabannya ternyata pastilah B ya. Jadi pengadilan tata usaha negara itu tidak membahas atau tidak mengadili persoalan-persoalan politik teman-teman ya. Nah, selanjutnya soal yang ke-15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi ya, adalah pengertian dari sifat kedaulatan. Nah, di sini tentu saja sifat kedaulatan itu ya di mana dia bersifat asli kedaulatannya, di mana kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, seperti ada negara kolonial ya yang kemudian dimerdekakan oleh salah satu negara. Tapi tentu saja negara tersebut punya kuasa dengan negara yang sudah dia merdekakan ya. Jadi itu masih belum bisa dikatakan berdaulat. Kemudian dia bersifat abadi. Jadi kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri ya. Hanya saja meskipun pemegang kedaulatannya itu berganti-ganti. Kemudian dia tunggal ya. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan yang lain. Jadi di sini ketika ada suatu negara yang kemudian kekuasaannya dibagi-bagi dari beberapa badan, maka tentu saja dia masih belum berdaulat teman-teman ya. Kemudian tidak terbatas. Nah, tidak terbatas berarti kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Jadi dia punya hak teman-teman ya. Dia punya hak untuk menyerang suatu negara, dia punya hak untuk bertahan tanpa ada dikte dari kekuasaan yang lainnya. Nah, itu berarti di sini untuk jawaban yang ke-15. Nah, kalau di sini untuk jawaban 15 yang bicara tentang kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, itu adalah pengertian dari sifat kedaulatan yaitu asli teman-teman ya. Jadi yang merupakan sifat kedaulatan itu adalah asli, abadi, tunggal dan tidak terbatas. Tapi pengertian sifat kedaulatan yaitu asli ya, yaitu bicara tentang kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah ya. Jadi kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawabannya bagian A. Nah, selanjutnya soal yang ke-16. Sejalan dengan perubahan politik ya, pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumila, melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya. Jadi di sini Wahidin Sudirohusodo dia menjadi seorang redaktur majalah. Nah, dia mempropagandakan pentingnya. Nah, kalau kita perhatikan Wahidin Sudirohusodo ini
dia termasuk tokoh apa teman-teman ya? Nah, jadi Wahidin Sudirohusodo ini merupakan tokoh pendidikan ya. Jadi dia merupakan dokter ya. Nah, dia merupakan dokter, seorang dokter di masanya yang merupakan tokoh pendidikan. Jadi dia memiliki majalah yang seringkali mempropagandakan tentang pentingnya. Nah, karena dia tokoh pendidikan berarti dia mempropagandakan tentang pentingnya pendidikan ya. Dimana pada saat itu Hidin Sudirohusodo dia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda yang pandai tetapi tidak mampu, teman-teman ya. Nah, itu merupakan bagian dari perjuangan tentang pentingnya pendidikan. Meskipun yang diperjuangkan adalah beasiswa, teman-teman ya. Dimana beasiswa ini harus diberikan kepada pemuda-pemuda yang pandai tapi kurang mampu. Selanjutnya, soal yang ke-17. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Stovia ya, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah ya. Jadi ketua organisasi Budi Utomo ini ya. Nah, teman-teman harus cermati saja bahwa Budi Utomo itu yang menjadi ketuanya yaitu adalah Sutomo, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus ingat Utomo, Sutomo ya. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, kalau untuk yang lainnya ya tentu saja adalah orang yang memiliki atau menggagas, teman-teman, tapi yang ditunjuk sebagai ketua itu adalah Sutomo. Nah, selanjutnya soal yang ke-18. Ketua Indische Vereniging ya, Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Nah, di sini menegaskan politik. Ini politik apa, teman-teman ya? Tentu saja politik etis, balas budi, Divide et Impera itu politik adu domba. Kemudian bagian C yaitu bicara tentang solidaritas. Kemudian swadaya ini, kemudian non kooperasi. Nah, Nazir Datuk Pamuncak ini dia punya teknik atau menggunakan politik non kooperasi, teman-teman ya. Nah, politik non kooperasi ini dimana dia ini ya, teman-teman ya, menolak kerjasama ya. Dia menolak kerjasama, dia hanya fokus pada tujuan sendiri, teman-teman ya. Jadi di sini Nazir Datuk Pamuncak ini punya karakter politik itu non kooperasi ya, teman-teman ya. Dia tidak mau kerjasama. Jadi jawabannya adalah bagian E. Kemudian 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha. Jadi di sini pada perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik ya, itu merupakan usaha dari Muhammad Hatta, teman-teman ya. Jadi Muhammad Hatta yang punya peran dalam perkembangan Perhimpunan Indonesia ya untuk menjadi organisasi politik. Nah, selanjutnya untuk soal ke-20, pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh, jadi teman-teman semuanya yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun yaitu adalah Amir Syafruddin dan Muso. Tapi yang tertulis di sini adalah Amir Syafruddin ya, Syarifuddin ya. Berarti jawabannya B. Kalau Kartosuwiryo ini adalah DITI ya. Nah, ini Kahar Musakar juga DITI. Ya, ini kita tidak tahu Amir Patah siapa, dan Teku Daud Berio pasti dari Aceh ya. Ini dari Aceh ya. Berarti di sini jawabannya adalah bagian A. Nah, selanjutnya soal ke-21. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN ya sepenuhnya. RDTL masih diberikan status. Jadi di sini Timur Leste hanya diberikan status
sebagai observer ya. Sampai saat ini masih observer ya, atau peninjau ya, peserta peninjau. Artinya dia tidak punya hak untuk memilih ketua ASEAN, teman-teman ya. Selanjutnya sekretariat ASEAN berada di, nah ini sekretariat ASEAN itu dia berada di Jakarta, teman-teman ya. Jadi ingat, sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Selanjutnya soal nomor 23, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kata kecuali, teman-teman ya. Nah, kalau kita ingat bahwa yang menggagas gerakan non-blok itu ada beberapa orang, teman-teman ya. Ada Presiden Mesir ya. Kemudian ada Gamal Abdel Nasser ya. Kemudian ada Presiden Ghana ya, kemudian ada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru ya. Kemudian ada Presiden Indonesia, ada Presiden Indonesia Soekarno. Kemudian ada Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Di sini tidak ada ya Presiden Yugoslavia. Nah, berarti di sini karena di sini kata kecuali, berarti jawabannya adalah E, di mana Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic itu bukan bagian dari penggagas gerakan non-blok ya. Selanjutnya soal yang ke-24. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan. Nah, di sini Colombo Plan ini ya adalah program pelatihan yang menangani tentang narkoba, teman-teman ya. Di mana tentu saja dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional, yang dimana di sini dia juga bekerja sama dengan beberapa pesantren di Nahdlatul Ulama. Jadi pada nomor 24 ini merupakan pelatihan penanganan drug abuse ya. Nah, ini itu jawabannya D. Selanjutnya nomor 25, di Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada session ya. Sidang Majelis Umum PBB ke-65 di, nah ini sidang Majelis Umum PBB ke-65 itu di mana, teman-teman ya. Nah, ternyata untuk sidang umum ke-65 yaitu ada dilaksanakan di New York, teman-teman ya. Jadi dia dilaksanakan di New York, sidang ke-65 PBB. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa contoh soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Semoga ada beberapa contoh soal yang kita sudah jawab tadi bisa masuk dalam ujian CPNS. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.